Apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar sistem organisasi kehidupan, topik organ bersama Ibu Simanjunta. Sistem organisasi kehidupan dimulai dari yang paling kecil ke yang besar, yaitu dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Di video sebelumnya kita sudah belajar jaringan ya nak ya. Sekarang kita masuk ke organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ terdiri dari dua, satu organ tumbuhan, dua organ hewan. Organ tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar, batang, dan daun ini memiliki 3 sistem jaringan tumbuhan yang bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi ini akar, 3 sistem jaringan itu ada jaringan dermal, jaringan dasar, jaringan pembuluh. Demikian juga untuk batang. Batang, kita lihat di sini irisan melintangnya, dia juga memiliki ada jaringan dermal, jaringan dasar, jaringan pembuluh. Demikian juga untuk daun, ketika diiris secara melintang, pada daun ada dia jaringan pembuluh, jaringan dasar, dan jaringan dermal. Nah, jaringan dermal pada akar, batang, dan daun ini merupakan lapisan penutup atau pelindung pada tumbuhan. Jadi itu terdapat pada jaringan epidermis. Ada jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini merupakan pengangkut atau transportasi pada tumbuhan. Jadi ada dia terdiri dari satu silem. Silem ini untuk mengangkut air, zat hara dari akar ke daun, dan organ lainnya dari tumbuhan. Jaringan kedua ada floem. Floem ini memiliki fungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terakhir adalah jaringan dasar. Jaringan dasar ini terletak, ya kita lihat ya, ini jaringan dasar, terletak di antara jaringan dermal dengan jaringan pembuluh. Jadi ini terdiri dari atau terdapat pada jaringan parenkim. Nah, kita akan bahas organ tumbuhan. Yang pertama organ akar. Jadi jaringan pembentuk organ akar ini adalah jaringan epidermis, jaringan penguat kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut yaitu silem dan floem yang bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi ini irisan melintangnya ya nak ya. Nanti ini kita bahas di kelas 8. Fungsi organ dari akar adalah untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan, menyerap air, unsur hara dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan. Organ tumbuhan kedua adalah batang. Batang memiliki jaringan pembentuk organ. Antara lain ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut silem, dan floem. Gambarnya bisa kita lihat di sini nak, untuk irisan melintang dari batang. Ya, ini juga nanti kita pelajari di kelas 8. Adapun fungsi organ batang adalah untuk menopang tubuh tumbuhan, menghubungkan antara akar dan daun, dan menyimpan cadangan makanan. Organ tumbuhan berikutnya adalah daun.
Jaringan pembentuk organ daun antara lain ada jaringan epidermis, jaringan parenkim atau jaringan palisade, dan jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut, xilem dan floem. Nah, di sini kita bisa lihat nak gambarnya ya nak ya. Jadi pembentuknya itu daun ini ada epidermis di atas dan di bawah, ada jaringan parenkim, ada dia xilem dan floem, ada dia bunga karang. Fungsi organ daun, satu sebagai tempat fotosintesis, yang kedua penguapan air atau transpirasi, yang ketiga gutasi atau pengeluaran air, yang keempat sebagai pertukaran udara, yaitu menyerap CO2 dari udara dan mengeluarkan O2 atau oksigen, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Organ hewan. Berdasarkan letaknya, organ hewan terdiri dari dua. Yang pertama ada organ luar, yang kedua organ dalam. Organ luar terdiri dari kulit, mata, telinga, hidung, sedangkan organ dalam ada paru-paru, jantung, hati, lambung, otak, dan ginjal. Organ luar dari hewan kita bahas ya nak. Yang pertama kulit. Nah, jaringan pembentuk organ kulit ada dia jaringan epidermis, jaringan dermis, dan jaringan hipodermis. Nah, coba lihat gambar ini nak. Ini adalah gambar dari kulit kita dan bagiannya ya nak ya. Ini dia epidermisnya, ini dermis, dan ini hipodermis. Adapun fungsi organ kulit, yang pertama itu sebagai alat ekresi atau pengeluaran. Contohnya kulit kita itu mengeluarkan keringat. Yang kedua, melindungi tubuh manusia. Yang ketiga, sebagai alat perangsang, yaitu kita bisa merasakan panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan juga sebagai pengatur suhu tubuh. Organ luar yang kedua adalah mata. Nah, ini gambar mata ya nak ya. Bisa kita lihat. Nah, jaringan pembentuk organ mata ada jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan fungsinya sebagai alat penglihatan. Organ luar yang berikutnya adalah telinga. Ini gambarnya ya nak, telinga ya. Jaringan pembentuk organ telinga ada jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan tulang. Adapun fungsi organ telinga itu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Organ luar yang berikutnya adalah hidung. Di gambar hidungnya nak ya. Jaringan pembentuk organ hidung ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan tulang rawan. Fungsi dari hidung itu yang pastinya sebagai alat pernapasan. Organ dalam hewan atau manusia ada paru-paru. Yang bisa kita lihat dari gambar ini ya nak, ini adalah gambar paru-paru. Jadi jaringan pembentuk organ paru-paru terdiri dari jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Fungsi dari paru-paru adalah sebagai alat pernapasan. Organ dalam yang berikutnya adalah jantung. Yang bisa kita lihat dari gambar ini. Ini adalah gambar jantung ya nak. Nah,
Jaringan pembentuk organ jantung ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Fungsi organ jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ dalam yang berikutnya adalah hati. Ini bisa kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar hati. Nah, jaringan pembentuk organnya ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Fungsi organ hati itu sebagai penawar dari racun. Organ dalam berikutnya adalah lambung. Yang bisa kita lihat gambarnya ini ya nak ya, gambar lambung. Jaringan pembentuk organ lambung terdiri dari jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Fungsi organ lambung adalah sebagai alat sistem pencernaan. Organ dalam berikutnya adalah otak. Ini gambarnya ya nak ya, gambar otak. Jaringan pembentuk organ otak itu ada jaringan ikat, jaringan saraf. Nah, fungsi organ otak itu sebagai fungsi koordinasi tubuh. Organ dalam yang berikutnya adalah ginjal. Ini gambarnya ya nak ya, gambar ginjal. Jadi ginjal kita itu ada 2 ya. Jaringan pembentuk organ ginjal ada jaringan ikat dan jaringan saraf. Fungsi organ ginjal sebagai alat ekskresi, menghasilkan urin dan alat pembersih darah. Sebagai bahan evaluasi, kerjakan soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.